Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du ma'asyar muslimin rahimakumullah jamaah majlis al-ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan rahmat hidayah taufiknya kita masih bisa berkumpul kembali di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kehidupan kita dan keluarga kita. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini kurang kedengeran sini. Sebelum kita mulai, marilah kita baca surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk kemarin kitab Syekh Ibn Rajab Al-Hambali Hasulihi wa la ashabi hadha maqam Zaidi Muhammad bin Muhammad wa Ali bin al-Sa'ad Hasulihi wa khurihi man Allah yaghfiru lahum jana wa in barakatuh wa syu'a wa nabati fi din dunya wal akhirah. Syiril Fatihah. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Na'udzubillahi A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi min fid darin amin. Bismillah sadri. Ya qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli Muhammadin wa alihi ashabihi. Al-hadisu rabi'u. Hadis yang ke dari 50. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ya, yang baru halaman 153 ya, hadis baru, hadis keempat dari 50, baru sampai keempat nih ya. Hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqus masduq ya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu min batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Sesungguhnya seseorang dari kalian itu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut emak kalian gitu, perut emaknya selama 40 hari berupa sperma. Nutfah dulu sperma, summa yakunu alaqatan misla dzalik. Lalu Allah jadiin segumpal darah 40 hari juga gitu. Jadi sperma itu berproses dulu selama 40 hari, habis itu berproses lagi menjadi segumpal darah 40 hari. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Lalu menjadi daging selama 40 hari juga, kata Nabi. Summa yursalu Allahu ilaihi malak. Lalu Allah mengutus malaikat ke dalam segumpal daging itu. Jadi ini setelah 40 kali 3 ya, 120 hari ya, baru malaikat datang. Ini hadis intinya ini, dan ntar didebatin masalah berapa hari sebenarnya ruh dimasukin ya. Dari hadis awal ini kelihatan 40 baru malaikat datang. Jadi 3 kali 40 120 hari. Setelah jadi dari sperma 40 hari, habis jadi segumpal darah 40 hari, habis jadi daging 40 hari, baru malaikat hadir ya. Ini hadis intinya itu dulu ya. Bayan fuhu fihi ruh, baru ditiupin ruh. Jadi menurut hadis yang awalnya ini 40 hari 40 hari kali 3 120 hari baru ditiupin ruh ya. 40 gitu ya. 4 bulan 10 hari. Ini baru, ini jatuhnya 3 bulan ya. 4 bulan ya. Benar. 4 bulan 120 tuh 4 bulan ya. Oh iya kan 30 hari. Sebulan 30 ya. Isi bulan 40 lain. Lama gajian sebulan 40. Ya. Itu 120 hari baru ditiupin ruh. 4 bulan tapi nanti ada yang 4 bulan 10 hari
ada tambahan 10 hari gitu. Ada hadis yang lainnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan malaikat itu masuk meniupkan ruh. Ya, wayan pakufihi ruh. Malaikat hadir untuk yang niupin ruh ya Allah. Yu'maru, diperintahkan malaikat itu atas 4 perkara. Malaikat suruh masuk ke dalam rahim itu ya bikatbi rizkihi wa amalihi wa ajalihi. Tuh. Untuk mencatat ya, pertama apa yang dicatat? Catat tentang rizki, amalnya, dan ajalnya. Ya, rizkinya udah ditetapin, jadi kita udah di rahim aja udah ketahuan rizki kita bakal kaya atau bakal miskin, udah ketahuan. Gitu. Terus perbuatan kita yang benar kagak benar udah ketahuan di situ, udah dicatat. Nih orang bakal begini. Matinya udah dicatat. Ya, matinya udah ada. Itu. Yang kedua wasakyun au saidun. Itu. Ya, maksudnya itu catatannya ada 4 ya, di rizki, amal, ajal, terakhirnya ini orang bakal sengsara apa bahagia. Itu. Maksudnya bakal masuk surga apa masuk neraka. Udah dicatat. Ya kita dulu di rahim aja udah dicatat. Ada catatannya kita bakal masuk surga apa masuk neraka. Wawallazi la ilaha ghairuh, dengan zat yang tidak ada selain sesembahan selain dia, kata Nabi gitu. Inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, sesungguhnya di antara kalian ada seseorang yang melakukan amalan-amalan orang surga, amalan orang bener gitu, orang soleh dah pokoknya. Hatta ya ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'an. Ya, sampai enggak ada jarak diantaranya dengan, maksudnya benar-benar orangnya benar banget nih hidupnya. Pasabaku, ini serem banget emang ini hadis ya. Payasbiku alaihil kitabu fayamalu bi amal ahlin nar fayadkhuluha. Ya, lalu didahului dengan ketetapan bahwa sebenarnya dia ini akan masuk neraka, maka akhirnya pasti dia akan melakukan amal yang buruk. Serem ya. Ngeri denger ya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Ya, ada di antara kalian yang melakukan amal-amalan orang-orang neraka. Hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa zira'un. Jadi sampai enggak ada lah kebaikan gitu. Kelakuannya. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi sudah ditetapkan dia itu orang surga. Fa ya'malu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Ya, tetapi akhir-akhirnya dia akan melakukan amal baik masuk surga. Aneh ya, ini udah ketetapan, ngeri ya. Ya, kalau dengar hadisnya pegal juga dengar hadisnya. Makanya sebenarnya pernah Abdul Qadir kan pernah bilang, seandainya orang sepertimu bisa nggak jadi orang nggak benar, langsung sujud dia nggak berani jawab. Kenapa? Ya Bukhari Muslim. Iya betapa tak. Ya hadisnya sahih, ini Bukhari Muslim udah. Ya, gitu paham itu. Ya serem ya omongannya. Kita kalau udah catat, ya kan kemarin kita nggak tahu kan tuh, waktu kita di kandungan mak kita dicatat tuh, ya rezeki kita, amal perbuatan kita, ajal kita, surga apa neraka, udah dicatat. Nah, kalau catatannya sebenarnya waktu itu di neraka, walaupun kata Nabi kita benar banget dari kecil, tapi kalau emang dicatat neraka, akhir hayatnya pasti berbuat kerjaan ahli neraka baru mati. Emang harus masuk neraka. Ada orang emang ada catatannya surga walaupun gak benar terus, tapi emang catatannya ahli surga. Di akhir hayatnya dia melakukan amal benar, tobat segala macam surga. Yang masalahnya kita nggak tahu nih ending kita ya. Yang dulu dicatatnya apa gitu. Ini yang ngeri. Jadi jangan pernah jumawa, merasa soleh, benar, mainnya di masjid mulu, siapa aja diceramahin gitu kan. Yakin banget kayaknya masuk surga. Belum tentu. Kita nggak tahu catatan kita sebenarnya surga atau neraka. Ini bahwa hadis ini bukti bahwa jangan sombong dan jangan merasa bener kalau udah kayaknya udah soleh mulu, udah main di masjid mulu, bahkan di menara masjid main, jangan gitu. Jangan yakin bahwa kita bakal masuk surga. Kita nggak tahu catatan kita, makanya jangan sombong, jangan merasa hebat gitu. Kita nggak tahu catatan kita kan sebenarnya endingnya catatannya apa. Enggak.
Hadza hadisun muttafaqun alaihi wa sihhatu. Ya, sihhatihi. Ini hadis muttafaqun alaihi dan sahih. Ya, wa talaqathu ummatu bil qabul, dan diterima oleh umat secara keseluruhan. Hadisnya kuat gitu. Ada cerita-cerita itu di dalam ada tentang hadis ini. Rawahul A'mas an Zaid ibni Wahab ibni Mas'ud wa min tariqihi kharajahu Saikhon. Ya, ini dari A'mas. A'mas pernah dengar ya, yang orang soleh banget tuh. Ya. Ya, kalau udah Bukhari, kalau dari A'mas aja udah sahih aja dah begitu. Kalau udah keluar hadis dari A'mas, dia udah ya dia sampai munqati itu ke atas, enggak dibikin ke atas siapa. Tapi kalau udah A'mas yang ngomong sahih nih gitu. Sampai kayak gitu ya Bukhari. Ini hadis, makanya ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Hah? Iya, mungkin Bukhari aja langsung salut ya. Emang kelakuannya berarti nggak nyampe dah kita. A'mas tuh kayak gimana? Ya. Ini ada juga cerita di kata Ruwi'an Muhammad ibn Yazid dil Aspati. Dia mengatakan qala ra'aitu Nabi fima yara an-naimu. Aku pernah melihat Nabi Muhammad di dalam mimpi, secara mimpi ketemu. Fakultu, aku ngomong sama Rasul di mimpi, ya Rasulullah, hadis Ibnu Mas'ud alladzi ahadatsa anka. Ya, hadis dari Ibnu Mas'ud yang engkau ngomong sama dia. Maksudnya hadis ini. Dia nanya nih, dalam mimpi ketemu Rasul, dia nanya, hadis yang kamu sampaikan kepada Ibnu Mas'ud itu, faqala hadatsuna Rasulullah. Ya. Faqala, maksudnya engkau emang benar ngomong gitu. Faqala, kata Nabi, hadatsana Rasulullah bahwa sadiqul masduq. Ya, faqala, ya, yang kami dapat hadis itu dari engkau. Nabi menjawab, wallazi la ilaha illa huwa hadastuhu bihi ana. Yang tiada zat selain dia yang harus disembah, ya, aku benar melewatkan hadis itu gitu. Nabi ngomong iya, bahasanya gitu. Ya Rasul, memang hadis itu benar darimu, dari Ibnu Mas'ud. Kata Nabi, iya benar, aku ngomong begitu sama Ibnu Mas'ud. Dan Nabi ngomong 3 kali, iya benar, aku itu. Ini sampai riwayatnya lewat ngimpi aja masih dipertanyakan sama ulama ya. Benar, walaupun dalam riwayat secara sanadnya udah sahih diakuin, sampai ada diperkuat lagi, ada ulama yang ngimpi ketemu Rasul, nanya juga di situ. Di dalam mimpi pun Nabi bilang, "Iya, itu benar dariku hadisnya." Ini kuat banget berarti hadisnya. Sampai 3 kali ngomong, "Iya, itu benar." Sumaqalah ghafarallahu li A'mas kama hadasabi. Ya, semoga Allah mengampuni A'mas dengan apa yang dihadis. Maksudnya A'mas memang berarti emang benar ya, orang benar gitu. Bawah riwayatnya kan dari A'mas bahas ke atas tuh. Tadi A'mas dari Zaid bin Wahab bin Mas'ud. Itu wa ghafarallahu liman hadasa bi qabla A'mas, dan juga Allah mengampuni, Allah mengampuni orang-orang yang sebelum A'mas, wa liman hadasa bi ba'dahu. Ya udah, cukup itu masalah hadisnya. Ya, cukup kuat, nggak usah dipertanyakan, dan memang sudah yakin kita harus mengakui bahwa semua udah ditentukan. Ya, bahwa kita akan surga atau neraka. Baik, selanjutnya ruwiyah tafsir jami. Ini yang itu yang bawahnya. Wa ruwiyah tafsir jam'i marfu'an bi makna akhara. Fa kharaja Tabrani wa Ibnu Mandahin fi kitab Tauhid bin hadis Malik ibni Huwairisi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala idza arada khalqa abdin, sesungguhnya Allah kalau pengen menciptakan seseorang, ya, hambanya, fajama'a rajulul mar'atah, pasti Allah mengumpulkan laki dan perempuan, begitu caranya. Ya, kecuali Maryam tuh nggak pakai ngumpul lagi waktu hamil. Tapi kalau pada umumnya, sesungguhnya Allah kalau ingin menjadikan makhluk baru, pasti Allah mengumpulkan antara laki, ya, paudah maksudnya ya, nggak usah pakai dijelasin. Ya, yang belum kawin kali nggak ngerti, mati nggak maksudnya? Kali nggak ngerti. Itu. Atau mana tuh hilang? Tor ma'uhu fi kulli airkin wa adwin minha. Lalu toro itu kayak terbang, menyebar di dalam rahim.
spermanya fikuli di setiap urat-urat dari tubuh wanita perempuan itu. Begitu. Fa idza kana yaumus sabi jama'ahullah. Setelah hari ketujuh Allah akan menghimpunnya. Tsumma ahdarahu kulla irkin lahu duna Adam, sampai ke Adam. Maksudnya kemudian Allah menghadirkan setiap urat-urat itu hingga kepada menjadi anak Adam gitu. Menjadi bentuk orang. Itu sesuai dengan ayat summa ai surati ma syaa rakkabak. Summa ayyu suratin gitu. Ayatnya gitu kan. Lalu Allah membentuk anak itu bagaimana terserah Allah bentuknya nanti. Sebanyak itu perbedaan lagi. Halaman 155 di waqauluhu tuh tengah-tengah ada ya. Yang spasinya longgar tuh. Waqaulu summa yakunu alaqatan misla dzalik. Kita ngebahas hadis yang di depannya aja. Ya kan Nabi kan bilang tadinya pertama inna yujma'u khalqu min batni ummi ya. Masuk ke perut mbaknya 40 hari berupa sperma. Ya, nutfah. Habis sperma summa yakunu alaqah, lalu menjadi segumpal darah. Nah, ini ngomongin masalah segumpal darah. Summa yakunu alaqatan misal dzalik. Lalu menjadi darah selama 40 hari, yakni arba'ina yauman. Wal alaqah itu qat'atun minadami, segumpal atau sepotong darah. Summa yakunu mudghatan misal dzalik. Lalu habis itu jadi daging, segumpal daging, yaitu arba'ina yaum, 40 hari juga. Wal mudghah qat'atun minal laham. Ya, mudghah itu potongan dari daging, jadi segumpal daging. Summa yursilullahu ilaihil malak. Lalu Allah baru mengutus malaikat masuk. Payan puku fihi ruha, lalu dimasukin ruh. Wa yu'maru bi arba'ati kalimat, disuruh catat 4 kalimat kata sebenarnya. Bikat bi rizki wa amalihi wa ajali wa sakiyun aw sa'idun, sama kayak tadi ya penjelasannya. Dia akan rezekinya, amalnya, ajalnya. Terus orang yang beruntung atau surga apa neraka. Orang yang saki itu artinya sengsara, said atau orang bahagia. Ya contohnya ini akan jadi orang bahagia atau orang sengsara. Maksudnya surga atau neraka. Fahadal hadis yadullu ala anna yataqallabu fi mi'atin wa isrina yauman. Ini hadis menunjukkan bahwa perubahan itu selama 120 hari. Ya. 4 bulan ya. Fi salah sati atwarin, di dalam 3 periode. Ya. 40 dalam 3 periode. Fi kulli arba'ina min hayakunu fi taurin. Setiap 40 hari itu 1 periode. Ya, wa yakunu fil arba'ina ula nutfatan. Di 40 pertama menjadi sperma dulu. Sperma tuh menyebar dulu. Tuh nggak pakai urat-urat, baru dia mau bikin segumpal darah. Mau bikin segumpal darah aja dia butuh waktu 40 hari ya, beredar di urat-urat perempuan itu. Summa fi alba'in ala saniyah alaqatan. Di 40 hari kedua menjadi segumpal daging, darah. Summa fil arba'ina salisah, baru setelah segumpal darah lama-lama mungkin jadi mengeras, ya wallahu alam itu proses Allah. Jadi segumpal daging. Tiba ba'da mi'ah wa isrina yauman. Lalu setelah 120 hari yang puhu al malaku fihi ruha. Malaikat disuruh Allah meniupkan ruh. Tuh, jadi ruh baru. Wa yaktubu lahu hadhil arba'ah kalimatin, baru dicatatlah 4 perkara itu, ya. Itu ada ayatnya di bawahnya lagi. Wa dzakara hadhil atwara asalasati, dan menyebutkan, ya, telah menyebutkan tentang periode 3 ini, ya, nutfah, alaqah, wa mudghah, ya, dari sperma ke gumpal darah, segumpal daging, fi mawadi'a muta'addidatin minal Qur'an. Banyak disebut di dalam ayat Qur'an 3 periode ini. Wa fi mawadi'i akhar
dzikra ziyadatan 'alaiha, dan juga di tempat lain ada penambahan. Qala fi suratil mu'minin, seperti di surat Mukminin 13 12 ayat 13. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Ini udah pernah dijelasin dulu ya. Ditafsir ya malam Selasa. Maksudnya ngerti gak? Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Iya. Maksudnya? Dari tanah apa dari sperma sih? Ayo. Ya Allah ciptain manusia, Adam doang kan yang dari tanah. Kita dari tanah juga. Kita enggak dari tanah, ternyata dari saripati. Apa maksudnya dari saripati tanah? Ya, jadi makanan dan minuman yang kita serap itu semua dari saripati tanah. Ya, air hujan yang masuk ke tanah itu membuat tumbuh-tumbuhan hidup. Tuh, saripati. Jadi banyak tuh dulu kita pelajarin tentang zat-zat yang terkandung di dalam tanah. Ya itu pokoknya ada. Ya pokoknya yang membuat tumbuhan menjadi hidup. NPK apa segala macam itu kan saripati tanah. Sebenarnya tanah tuh punya unsur-unsur kayak gitu. Dari mana? Dari air hujan. Akhirnya tanah itu punya zat-zat itu yang menumbuhkan pohonan. Ya, pohon-pohon numbuh jadi buah, itu semua akibat saripati tanah itu. Ya, dimakan sama manusia, dimakan sama binatang. Binatangnya kita makan, kan gitu. Itulah jadilah itu selama 40 harian menjadi sperma. Nah baru. Jadi awalnya dari mana? Benar, dari saripati tanah. Karena sperma itu terbentuk dari makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan terbentuk dari saripati tanah. Ya, tumbuh mereka itu dari saripati tanah. Kambing apa? Ya, mereka gede aja sama kayak kita. Makan buah, makan yang ditanam itu. Makanya semua makanan dari tanah. Ya. Ikan makan dari mana? Dari tanah juga berarti ada. Pokoknya ya tumbuhan-tumbuhan. Itu. Jadi tumbuhan itu dimakan sama binatang, sama kita. Tumbuhan itu hidup karena saripati tanah. Kita makan saripati tanah itu, makan binatang aja kita makan juga. Dia nggak saripati tanah, dianya kita makan juga. Namanya karnivora kita. Itu. Akhirnya jadi sperma selama 40 hari. Sperma itu baru masuk ke tadi sisanya 40 hari masuk ke rahim wanita sperma. Tapi awal sperma itu dari mana? Ini makanya ayatnya gini, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Ya, bukan dari sperma berarti. Iya. Sperma itu tahap selanjutnya berarti. Awalnya Allah ngomong. Ya. Summa ja'alnahu nutfatan. Lalu kami jadikan setelah itu sperma. Itu. Bi qararin makin, di tempat yang sangat kuat ya. Rahim. Summa khalaqna nutfah. Lalu setelah itu kami jadikan segumpal darah, alaqatan. Nutfatan, alaqatan. Kami jadikan sperma itu menjadi segumpal darah, falaqnal halaqata mudghah. Setelah itu kami jadikan mudghah. Ya, alaqah menjadi mudghah atau darah jadi daging, wa khalaqnal mudghata izaman. Setelah itu daging-daging yang segumpal daging itu kami jadikan tulang. Pakasaunal izam, kami bungkus tulang itu dengan daging. Tsumma ansa'nahu khalqan akhar, kalau kami ciptakan bentuk yang lain. Padahal barakallahu ahsanul khaliqin, sesungguhnya Allah ya Maha Pencipta yang paling bagus. Gitu kan. Ya udah tuh, coba lihat prosesnya. Ya. Proses pembentukan janin. Keren gitu. Fahada sab utaratin zakarahallahu fi hadil ayah li khalqil ibni Adam. Ini adalah 4 fase. 4 lagi 7. Allah ngomongnya 7 tuh. 7 fase dalam Allah menyebutkan tentang penciptaan Adam. Dari pati tanah ini. Ya. Qabla nufikharuhu. Ya, sebelum ditiup ruhnya.
Wa kana Ibnu Abbas raqulu khuliqa ibnu Adama min sab'in. Ibnu Abbas mengatakan manusia diciptakan itu dengan 7 fase. Tsumma yatlu hadil ayah, lalu dia membaca ayat ini. Memang tadi itu ada 7 ya? 7 enggak? Hitung sendiri datang. Ya, wasu ila anil azl. Ini ada babnya pindah ke sini. Bertanya dan ditanya dia tentang masalah azl. Azl ngerti gak? Hah? Azl itu bahasa Indonesia keluarin di luar, itu saya. Ngerti ya, keluarin di luar ya. Ngerti banget Arif kayaknya. Ini udah pada sering. Ngerti gak? Enggak ya, belakang enggak aja biar kelihatan soleh. Ya, itu. Ini ada pertanyaan tentang ngeluarin di luar gitu. Faqara ahadil ayah. Lalu beliau malah membaca ayat ini juga. Jadi maksudnya kalau keluarin di luar nggak ada urusannya. Ya kan Allah cinta dari saripati tanah itu jadi sperma yang dimasukin ke rahim. Kan ente nggak masukin ke rahim, saripati tanah dibalikin ke tanah lagi kan gitu. Iya, itu namanya nggak masuk dalam metode penciptaan gitu. Ya, saripati tanahnya dibalikin ke tanah gitu. Udah jadi sperma dibalikin ke tanah, itu namanya keluarin di luar gitu. Ya, ngerti banget dah kayak gitu. Terus waqalah fahal yakhluqu ahadun hatta tajri fihi hadis sifah. Ya, apakah diciptakannya fase-fase ini dalam orang yang keluarin di luar gitu maksudnya? Ya dibilang ya enggak ada fase-fase yang tadi itu 7 fase kalau orang keluarin di luar. Karena kan dari seperti tanah jadi sperma keluar ke rahim. Nah ini kan nggak ke rahim, belok ke tanah gitu, baik lagi keluarin di luar namanya. Ya kayaknya dibilang nggak masuk dalam fase ini. Ya salah lubang gitu. Ya nggak masuk ke lubang ya. Jadi kan keluarin di luar. Wa fi riwayatin anhu qala, dan riwayat dari beliau juga Ibnu Abbas, fahal tamutu nafsun hatta tamura ala hadil khalq. Apakah ya mati, jelas mati gitu suatu jiwa ya hingga melewati penciptaan fase ini? Ya dibilang yang enggak. Nah ini masalah-masalah fase-fase orang ngelewatin fase ini, ada yang udah disembayangkan apa belum gitu maksudnya. Ada bentar. Hal tamutu nafsun, jiwa saya yang mati hatta tamur melewati. Ruwiya an Rifa'ah ta ibni Rabi qala jalasa ilayya Umar wa Ali wa Zabir wa Sa'id fi nafarin min ashabi Rasulillah. Ya ini sahabat-sahabat Nabi lagi pada ngobrol. Ya, fatadzakaru al-uzlah. Lalu mereka ngomongin masalah uzlah. Ini sahabat-sahabat Nabi nih. Ya, Umar, Zabir, Zubair, Said, Sa'di. Emang ngomongin masalah keluarin di luar. Gitu. Keluarin di luar. Itu bahasanya agak susah ya. Tapi paham loh ya. Bahasa ribet gitu paham gitu. Dengan bahasa gampang aja ya nahu gitu kagak ngerti. Ini kan bahasanya susah nih. Keluarin di luar, tapi itu paham banget kayaknya. Orang-orang perang nih. Hah? Orang-orang perang nih. Apa? Iya nggak di rumah melulu nih orang-orang perang. Iya ya. Kagak, ini sebenarnya bukan masalah coli, salahnya jangan salah. Ya, sama bini cuma biar nggak hamil gitu, keluarin di luar. Ini bukannya coli, nggak boleh, coli kan haram tetap. Ya, coli itu haram. Keluarin di luar. Kalau itu kan bukan namanya, kalau coli namanya apa istilahnya? Boti. Iya, itu lain ceritanya. Kalau ini emang ini mau jima sama bini tapi nggak mau hamil, jadi keluarin di luar gitu. Berarti kan ada dalamnya, tapi dia nggak mau di dalam, keluar. Nah kalau boti kan emang nggak ada lubang, ya bohongin gitu. Ya jangan paham. Jangan. Ini bukannya maksudnya coli ya, Azal ini berhubungan sama bini sah ya maksudnya, tapi karena nggak mau hamil gitu. Hah? Maksudnya iya, bini yang sah. Emang ada bini yang nggak sah?
Ya ada dah, nggak ngerti dah. Ada bini yang nggak. Tuh ya, jadi sahabat-sahabat ini lagi ngomongin masalah uzlah. Uzlah dah tuh. Azal itu dikeluarin 2 hari. Ingat ya. Jadi masalahnya tetap suami istri, cuma mencegah kehamilan, makanya mereka keluarin di luar. Gitu. Ada segelonggokan sahabat kita yang di aliran lain mengharamkan. Makanya anaknya banyak jadinya. Gitu. Karena nggak boleh katanya. Ya, jadi akhirnya anaknya banyak. Puyeng dah habis. Nih. Dan ini juga yang dibilang menjadi dasar KB. Pembolehan. Pokoknya la ba'sa bih. Mereka sahabat Nabi bilangnya nggak. Jadi ini ada tabiin dengerin sahabat Nabi ngobrolin masalah keluarin di luar boleh nggak sih, haram nggak sih, gitu maksudnya mencegah kehamilan. Nah ini nyata mereka bilang sahabat Nabi bilang nggak apa-apa. Gitu. Nah ini dasar jadi ya KB boleh di sini. Dasar. Ya. Ingat ya ini bukan coli, jangan salah paham. Ya keluarin di luar coli lagi maksudnya. Lo dia baru kiranya. Gitu deh. Ya. Faqalu la ba'sa faqala rajulun. Lalu seseorang bertanya mengatakan innahum yazumuna anha mauudatus sugro. Sesungguhnya mereka ada banyak orang-orang menganggap ya bahwa menyangka gitu. Keluarin di luar itu apa namanya? Pembunuhan kecil. Maksudnya pembunuhan kecil maksudnya nguburin mayat masih kecil gitu, membunuh anak. Ya kan dianggapnya sperma tuh udah anak gitu. Kalau kita nggak masukkan keluar mati tuh gitu, mati punah. Makanya jadi kalau coli itu banyak anak-anak yang terlantar di kamar mandi kan gitu. Makanya mikirnya begitu. Makanya boleh nggak sih keluarin di luar? Bukannya kalau keluarin di luar jadi membunuh. Baik gitu. Ya. Summa mana tuh? Faqala Aliun. Lalu Ali mengatakan la takunu mauudatan hatta tamuru ala tarata sab'i. Kata dia nggak bisa dikatakan kita membunuh anak dikuburin hidup-hidup. Karena dia belum masuk dalam fase yang tadi. Makanya Ali bilang gitu, enggak keluarin di luar nggak dianggap bunuh bayi karena dia belum masuk fase yang 7 tadi, kata Ali begitu. Jadi itu dasar ya sebenarnya nggak haram keluarin di luar. Kalau keluarin di rumah orang baru itu haram ya, rumah tangga orang gitu. Ya. Kalau salah lubang itu yang haram ya. Kalau keluarin di luar nggak haram. Ini menurut Ali dikatakan enggak, itu bukan membunuh anak. Gitu. Kenapa belum bunuh? Karena nggak masuk fase tadi yang ayat walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin ya. Dari saripati tanah terus menjadi sperma dimasukkan ke rahim. Nah, ini nggak masuk ke sini, makanya nggak jadi fasenya, nggak jadi proses penciptaan. Makanya nggak dikatakan pembunuhan anak saat kita keluarin di luar gitu. Ya. Takunu sulalatan min tin ya. Memang dia jadi saripati di tanah ya, summa takunu nufatan, harus jadi sperma, wa takunu alaqatan. Nah ini kan fase-fasenya tuh, ini nggak sampai tuh, sampai sperma doang ya. Kalau keluarin di luar sampai sperma doang fasenya, dari saripati tanah yang kita makan terus menjadi sperma, udah sampai situ doang. Soalnya summa takun alaqatan, jadi segumpal darah nggak jadi. Ini kenapa? Ya nggak masuk ke rahim, gimana mau jadi segumpal darah? Habis itu segumpal daging, jadi daging itu dibungkus sama tulang. Nah itu jadi sampai menjadi ciptaan baru. Nah itu prosesnya masih jauh, jadi tidak dikatakan membunuh anak saat ngeluarin di luar. Faqala Umar sodakta, kata Umar bener luli begitu. Jadi Ali yang jadi sahabat-sahabat tuh masih bingung nih, benernya kita kalau keluar di luar. Ali bilang enggak, begini gitu. Kata Umar bener loh gitu. Ya ini penjelasan Ali dikatakan benar. Atau Allahu baqa'ak, semoga Allah panjangin umur lo gitu. Ya jangan mati nih Ali kalau belum mati, jangan dikubur kalau belum mati begitu ya.
Jadi Ali yang menjelaskan. Waqad rakhasa ta'ifatun minal fuqaha. Ini masih ngomongin hadis dari sisi tentang penciptaan ya. Sebenarnya tujuannya lebih kita ngomongin masalah takdir tadinya tuh, masalah takdir. Kan yang kita lebih seremin tuh dalam hadis saat ini kan kita ngomongin atasnya dulu kan. Atasnya dari penciptaan 40 hari. Nah, selanjutnya kan ngomongin takdir. Nah, ini ntar belakangnya baru. Ini masih ngomongin masalah penciptaan. Waqad rakhasa ta'ifatun minal fuqaha lil mar'ati min isqati ma fi batniha malam yunfakh bihi ruhu. Dan ini ada sesungguhnya telah dijadikan rukhsah, mengrukhsahkan sebagian. Rukhsah ngerti nggak sih? Rukhsah apa? Ya keringanan. Ya keringanan soal kelompok dari ahli-ahli fikih bagi wanita yang keguguran di dalam perutnya malam selama belum ditiupin ruhnya. Gitu. Waja'aluhu kal uzl. Ulama-ulama itu menjadikan seperti uzlah juga, uzl ya kayak azal juga, buang di luar juga sama aja, belum ada. Jadi dianggapnya belum ada bayinya, belum jadi anak kalau belum ditiupin ruh. Berarti kalau tadi dikatakan belum 3 bulan 10 hari ya masih belum ada ruhnya gitu. Kan tadi 120 hari. Kalau sebelum 120 hari berarti dikatakan sama kayak azal. Ya, nggak perlu dibayangin lagi gitu. Karena memang belum dikatakan menjadi bayi, belum membunuh bayi gitu. Belum mati. Dikatakan belum ada yang mati. Tapi itu kan sebagian pendapat ulama fikih. Wa huwa qaulun dhaifun, tapi ini pendapat yang lemah. Ya. Di anal janina waladun enqad ada. Karena di dalam sesungguhnya janinnya itu seorang anak yang udah jadi. Karena udah jadi. Makanya ini pendapat ini yang mengatakan 120 hari itu karena sebelum dimasukin ruhnya dia tetap belum dikatakan bayi yang mati. Itu dhaif karena dikatakan sebenarnya udah jadi soalnya. Ya, udah bentuk kan? Udah jadi daging. Barubama tawassawara, boleh jadi udah ada bentuknya. Boleh jadi udah ada bentuknya. Kalau udah 120 hari mah. Wa bil azl lam yujad waladun bil kulliyah. Kalau azal kan ya belum jadi apa-apa, memang orang nggak jadi, orang keluar salah tempat kan gitu. Ya, beda. Wa inna ma tasabbaba ila man'i inqadi. Ya kalau azal nih, kalau di luar itu menyebabkan tercegahnya jadi. Emang gak bakal jadi, orang gagal masuk gitu ke rahim. Kalau ini nggak bisa disamain. Kalau yang udah tadi hampir mau 4 ya udah masuk lagi, bahkan udah masuk ke rahim, udah 40 pertama, 40 kedua, 40. Masa udah hampir 40 ketiga dikatakan belum disamain sama azal, nggak bisa. Makanya dikatakan doi pendapat. Waqat la yamtani'u in aqaduhu. Jadi nggak bisa dikatakan tidak jadi. Bil azl iza arada Allah khalqahu. Ya sih, tapi ini wallah nggak mungkin sih. Boleh aja ya Allah. Dan juga tidak dikatakan nggak mungkin nggak jadi walaupun azal. Tapi itu mah kehendak Allah ya. Kun payakun dong kayak Nabi Siti Maryam. Tapi di azal, tapi jadi aja gitu. Itu terserah Allah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila an azal. Seperti Nabi saat ditanyakan tentang keluarin di luar, dia mengatakan la alaikum alla ta'zilu. Ya, tidak dosa bagi kalian untuk keluarin di luar. Innahu laisa min nafsin manfusatin illallahu khaliquha. Karena sesungguhnya itu bukanlah suatu jiwa yang hidup kecuali Allah menghidupinya. Maksudnya emang udah nggak dikatakan hidup, sperma itu belum dikatakan ya makhluk hidup, belum. Wa qala saraha ashabuna bi annahu idza saral waladu alaqatan lam yujzil lil marati isqatuhu. Dan telah menyatakan dengan tegas sahabat-sahabat kami bahwa sesungguhnya jikalau telah menjadi
anak itu sebuah alaqah apaan tadi? Segumpal darah, ya, maka itu lam yujzi, tidak boleh bagi perempuan menggugurkannya. Berarti kalau udah 2 bulan yang kedua, 40 hari yang kedua, itu nggak boleh. Ya ana waladun an qa'ada, karena itu udah jadi. Ya. Ikhlafin nutfah, beda kalau dalam fase nutfah, masih dalam fase sperma. 40 hari pertama, 40 hari kedua udah dikatakan udah jadi. Fa innaha lam tan aqidu ba'du, karena kalau dari dalam nutfah masih berbentuk sperma yang masih masuk ke urat-urat wanita itu, sama 40 hari itu masih dikatakan belum jadi. Waqat la tan kaidu waladan, ya, sesungguhnya tidak menjadi anak. Nah itu, habis itu aja kita ngomongin. 157 8 158 mana tuh? Yang atas tuh. Yauman ada waqat warada fi hadisi Huzaifah, ada. Ya, di atas baris kedua paling kiri itu. Waqat warada fi hadisi Huzaifah Ibni Asid mayadulu ala khalqil lahmil wal izami fi awalil arba'in. Tania. Ini ada riwayat menunjukkan bahwa penciptaan daging dan tulang di awal 40 hari yang kedua. Fi Sahih Muslim. Ya, ini beda pendapat lagi. 40 hari yang kedua. Awalil arba'in, 40 hari pertama yang kedua gitu. Wa an Huzaifah ibni Asid an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra bin nutfati isnani wa arba'una lailatan, jikalau melalui lewat sudah 42 hari malam, 42 malam, hari semalam, ba'atsallahu ilahan malakan, Allah mengutus malaikat. Nih, ini ada lagi 40 hari doang baru. Ya, 42 hari. Wasawaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha. Allah menciptakan rupanya, Allah menciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, tulangnya. Nah, ini malah dikatakan udah baru 40 aja udah dikatakan udah jadi makhluk. Ya. Summa qala ya rabbi adzakarun aw unsa. Lalu malaikat itu bertanya, ya Allah, ini akan jadi laki apa perempuan? Fayaqdi rabbuka masya. Lalu Allah menentukan kehendaknya. Wa yaktubu al malaku. Lalu malaikat nulis. Summa yaqulu ya rabbi ajaluhu. Ajalnya gimana ya Allah? Fayaqulu rabbi masya. Allah bilang ajalnya segini. Tulis sama malaikat. Fayaktubu malak. Lalu summa yaqulu, lalu tanya lagi malaikat, ya rabbi rizku, wahai Tuhanku, rizkinya gimana? Bayak dirabuka masya Allah, nentuin lagi. Bayak tubul malak, lalu malaikat tulis lagi. Summa yakhrujul malaku bisohifah. Lalu akhir itu malaikat keluar membawa suatu catatan, biyadihi, di dalam tangannya, wala yazidu ala ma umira wala yankusu. Enggak ditambah, enggak dikurang. Udah begitu, jadi udah ditentuin kehidupan kita. Ya, ini pemahamannya berbeda dengan hadis yang di awal tadi ya. Hadis yang di awal tadi ini 42 hari loh. Tadi kan di hadis utamanya ya, Bukhari Muslim tadi 40 120 dulu baru ada pencatatan. Ya. Nah, kayak itu kayaknya kita lewatin aja yang begini. Ini masalah iddahnya juga. Ya. Halaman 163. Bikuli hal bahas ma'ni ma'idul ala yakhruj an ruhil maktab. Ya. Ini sampai sini aja. Minggu depan halaman 43 sampai sini sholat mapan lihat hadrat Nabi. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا اللهم ارحمنا وارحم والدينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك الواسعة يا ارحم الراحمين صلى الله محمد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته